Sebelum kalian belajar trading, pastikan kalian tahu tentang 5 hal ini dulu. Karena setiap trader itu memiliki style trading yang berbeda-beda, sehingga kalian memang harus menyesuaikan dulu dengan diri kalian untuk bisa trading dengan nyaman. Assalamualaikum Sobat Wiz TV. Bagi sobat yang baru terjun nih di dunia trading kripto, future, spot, saham, forex, metal, gold. Jadi banyak banget jenis trading yang ada di sekitar kita. Tapi di semua jenis trading tersebut itu memiliki sekitar 5 style trading yang memang harus kalian sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Jadi dalam video ini akan saya jelaskan 5 style trading yang ada di 2025. Oke, sebelum kita bahas yang nomor 1 nih ya, hindari yang namanya trader FOMO. Jadi udah masuknya telat terus mau ikut-ikutan doang, nanti kalian dimakan oleh market itu kejam. Kita langsung masuk ke nomor 1. Position trader. Biasanya ini digunakan di trading kripto spot, kemudian trading saham, dan trading gold. Karena style trading ini untuk jangka panjang, yang biasanya kalau misalkan kita beli, itu bisa di close-nya itu berbulan-bulan bahkan hingga tahunan. Jadi intinya jika kalian ingin menjadi position trader, itu contohnya ya kalau di kripto itu kalian beli Bitcoin, kalian hold sampai bertahun-tahun, mungkin 10 tahun bahkan lebih. Karena kalau kalian lihat ya, pergerakan Bitcoin ini naik terus ya, per 4 tahun dia selalu mencapai ATH baru. Kemudian kalian juga bisa menggunakan strategi ini di saham ya. Misalkan ada saham yang baru masuk gitu ya. Misalkan Goto nih misal ya. Kalian tunggu harga terbaik terus kalian beli dan kalian lupakan. Atau kalian bisa beli saham blue chip ya untuk jangka panjang. Kalian juga bisa mendapatkan dividen setiap 6 bulan. Terus kalau harga sahamnya lagi naik tinggi banget ya. Kalau kalian sudah merasa cukup untung, kalian bisa ambil sebagian. Atau kalian bisa take profit sebagian. Dan kalian juga bisa melakukan strategi trading ini di gold. Karena memang gold bisa dibilang hampir tiap tahun ya, walaupun nggak selalu tiap tahun, itu harganya selalu naik. Jadi kalau misalkan untuk jangka panjang 10 tahun ke atas itu ya udah otomatis harga gold pasti naik terus. Jadi strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan tren ekonomi makro dalam jangka panjang. Untuk jenis position trader ini bisa dibilang resikonya itu paling rendah ya, karena memang ya cuannya juga bisa dibilang lambat gitu, karena kita untuk take profit itu butuh waktu yang lama atau jangka panjang, yang pastinya juga dengan dana yang lebih besar. Nomor 2, swing trader. Strategi swing trader ini bisa digunakan untuk trading spot, trading forex, trading saham, dan trading gold. Strategi ini biasanya memanfaatkan waktu dari harian hingga mingguan. Jarang sih sampai sebulan, tapi beberapa mungkin ada ya kalau memang harganya lagi bagus banget, misalkan naik terus gitu ya, seperti emas mungkin mereka bisa hold. Tapi biasanya strategi ini ya mereka beli sekarang itu bisa jual 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan di saat menurut perhitungan analisa mereka ya. Dari chart teknikal yang mereka buat ya secara analisa itu sudah mentok nih harga di atas, mau koreksi. Mereka akan close dulu yang tadi dibeli di bawah. Kemudian mereka bisa jual harga di atas. Nanti kalau misalkan sudah turun lagi ya, mereka close sell-nya dan mereka beli lagi. Untuk resikonya itu masih bisa dikategorikan resiko yang rendah ya. Yang penting kalian bisa menggunakan money manajemennya dengan baik. Biasanya mereka hanya ambil margin sekitar 1-3% saja untuk setiap open posisi. Enaknya kalau kalian jadi swing trader itu jarang banget lihat chart ya. Jadi kalian sudah punya perhitungan, misalkan hari Senin kita beli atau hari Senin kita jual, 2 hari kemudian baru kalian cek apakah harganya sudah cukup nih. Misalkan cukup tinggi kalau kita beli ya. Oh belum, misalkan belum sampai targetnya, kita bisa lihat hari berikutnya. Atau kita pasang take profit sesuai dengan perhitungan kita. Jadi lebih santai. Yang nomor 3 adalah day trader. Nah, ini termasuk diri saya. Jadi, kalau saya trading lebih nyaman dengan strategi day trader. Strategi ini sangat cocok untuk crypto, future, forex, dan gold. Kenapa disebut dengan day trader atau intraday? Karena teknik trading ini hanya memanfaatkan momen di hari itu saja. Jadi kan kalau kita lihat ya, chart dalam 1 jam misalkan contohnya, atau kalian bisa
perkecil menjadi 30 menit per candle atau 15 menit per candle, kalian bisa lihat pergerakannya itu naik turun. Jadi dalam satu hari grafik chart itu bisa naik dan turun. Jadi kita bisa ambil dua kesempatan di buy dan sell, termasuk di future crypto juga ya. Kenapa saya lebih nyaman menjadi day trader atau intraday? Ya karena di saat kita mau tidur ya, kalau saya pribadi mau tidur itu kita close all posisi ya. Baik itu profit atau minus. Biasanya saya punya jam trading jam 10 malam kita close all. Sehingga kalau buat saya pribadi ya hidup saya jadi lebih nyaman ya. Jadi nggak kebawa mimpi gitu. Untuk resiko menjadi day trader ini juga kembali ke money management masing-masing. Kalau kalian menggunakan lot yang besar atau margin yang besar, otomatis resikonya juga besar. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan risk atau resiko yang medium atau low, ya profit kalian juga jadi tipis. Jadi memang ini disesuaikan dengan money management masing-masing. Kalau saya pribadi yang menggunakannya sekitar 3% resiko aja. Yang nomor 4 adalah scalper. Nah, dulu di zaman saya muda ya, masih belasan tahun hingga 20 tahunan, itu saya memang mendalami menjadi scalper. Apalagi di zaman saya itu ada yang namanya legend dari Indra FX Scalping dan ada beberapa lagi, tapi yang paling terkenal itu biasanya Pak Indra FX Scalping. Karena beliau bisa mengubah yang dimana dulu dolar itu masih 9.000 kalau nggak salah, itu dia rubah menjadi miliaran dalam satu malam saja sampai dia tidak bisa withdraw ya karena terlalu ekstrim tradingnya dan di-ban dari semua broker. Jadi kalau beliau mau trading ya harus pakai akun yang lain. Trading scalper ini bisa untuk trading crypto future, forex, dan gold. Dan untuk take profitnya biasanya kecil-kecil ya, 15 poin, 10 poin, atau 15 poin. Ini berbeda ya, kalau misalkan kalian pakai broker misalkan 5 digit, itu otomatis ya jadi 50 poin, 10 poin, atau 150 poin. Kalau yang broker masih menggunakan MT4 itu biasanya masih 4 digit, sehingga hitungannya 5 poin, 10 poin, dan 15 poin biasanya paling besar. Jadi dalam satu waktu, dalam 1 jam, itu mungkin bisa beberapa kali open ya. Jadi buy, take profit 5 poin, sell, take profit 10 poin. Jadi memang benar-benar mengambil time frame yang sangat kecil, biasanya 15 menit, 5 menit hingga 1 menit. Jadi benar-benar cepet banget itu ya. Dan teknik ini biasanya menggunakan indikator seperti RSI, stochastic, fraktal, dan intinya indikator yang memang hanya untuk mengambil sideway moment. Untuk menjadi trader scalping, kalau zaman dulu saya itu tradingnya begadang ya, jadi jaga lilin malam-malam di atas jam 10 malam hingga subuh. Karena di jam tersebut itu banyak terjadi yang namanya sideway market, jadi kita ambil ya selisih sedikit aja. Bahkan mungkin sudah profit 3 poin kita close gitu ya, jadi intinya banyak sekali open posisinya. Dan untuk manajemen money-nya biasanya memang membuka lotnya besar, jadi kita tidak perlu menunggu waktu lama kan. Jadi open buy terus take profit 5 poin itu dapatnya sudah besar sekali karena memang kita menggunakan lot besar. Jadi resikonya bisa dibilang besar, tapi bisa dijadikan kecil juga kalau kalian bisa menggunakan money management yang bagus. Contohnya misalkan kalau kalian ingin menjadi scalper, kalian harus tahu kapan saja ada news yang high impact atau medium impact. Kalian hindari news tersebut karena untuk menjadi scalper kita tidak boleh trading di saat ada news, biasanya seperti itu ya. Tapi ya mungkin setiap orang punya rule yang berbeda-beda. Jadi memang trade plan ini sangat penting karena jika kita tidak punya trade plan, ya itu sama aja menjadi seorang gambler. Karena untuk setiap open posisi tersebut kita harus disiplin dan sesuai dengan SOP yang kita buat ya untuk trading, yaitu trading plan tadi. Sedikit sharing dari saya, untuk trader scalper ini biasanya menggunakan resiko yang bisa sampai 10% dari money managementnya. Misalkan kalian ingin trading dengan dana 1000, ini ada dua strategi ya. Yang pertama, kalian terapkan SL di 10% kalau kalian deposit 1000 dolarnya, atau kalian hanya deposit 100 dolarnya saja. Jadi kalau misalkan salah posisi itu bisa MC habis, tapi kalian masih punya sekitar 900 dolar di rekening kalian yang bisa kalian deposit lagi. Karena pengalaman saya sendiri ya, itu untuk menjadi scalper bisa profit hingga 200% dalam semalam saja. Mungkin dari kalian yang menjadi scalper bisa dapat lebih besar. Coba tulis di kolom komentar kalian pernah dapat berapa ratus persen dalam satu hari. Dan yang nomor 5 ini adalah trader fundamental, di mana mereka tradingnya jarang banget. Jadi mereka trading hanya menunggu momen news saja. Karena di setiap bulan itu ada news yang selalu berulang, di mana di minggu pertama hari Jumat itu biasanya ada NFP, selanjutnya ada FOMC,
ada CPI, ada GDP, dan ada retail sales. Mungkin ada beberapa fundamental lagi, bahkan fundamental tentang negara ya. Di saat ada kerusuhan, bom, atau ada konflik, perang gitu ya, itu pasti mempengaruhi nilai mata uang dari negara tersebut. Jadi trader ini hanya mengambil momen tersebut saja. Bisa jadi mereka hanya trading satu kali saja dalam sebulan. Untuk strategi ini biasanya mereka bisa menggunakan limit atau mereka bisa mengandalkan informasi dari news yang didapat. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya 5 style trading yang ada di 2025. Yang FOMO saya tidak masukkan ke dalam sini ya, karena itu bukan style trading ya. Kira-kira kalian ingin menjadi trader yang seperti apa nih? Kalau saya kan dulunya scalper, sekarang menjadi intraday. Mungkin karena usia dan saya pribadi juga punya kesibukan lain, jadi nggak bisa selalu mantau market. Karena kalau kalian jadi scalper, kalian harus jaga lilin atau liatin candlenya setiap menit. Oke, bagi sobat yang ingin belajar trading bareng, live trading, itu ada grupnya di Telegram. Cek di deskripsi video, termasuk kita juga sering ngadain modal gratis bagi kalian yang ingin belajar trading. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Kris TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.